maju dalamkan Tuhan dan majulah, maju dalamkan Tuhan dan majulah, maju dalamkan Tuhan, majukan Tuhan, majulah saja. Majulah terus saja, terus hingga kita menang. Maju terus saja, kita maju dengan Tuhan, bebas dari perhambaan, lepas dari kuasa setan. Kita maju saja, Yesus Juru Selamat yang mengampuni dosa mati. Oleh cinta Tuhan serta kehidupan sejati. Antar ke surga, maju terus saja, kita maju dengan Tuhan, bebas dari perhambaan, lepas dari kuasa setan. Kita maju saja, Yesus Juru Selamat yang mengampuni dosa mati. Oleh cinta Tuhan serta kehidupan sejati. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kami percaya kami kuat, kami sehat, kami dapat melakukan semua aktivitas kami karena Tuhan beserta dengan kami. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kembali ada waktu bagi kami sekalipun mungkin hari ini kami dilelahkan dengan semua kesibukan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk sama-sama kembali lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk melakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan secara khusus, kami akan belajar dari Kejadian pasal 4. Kami tahu Tuhan sudah sediakan kebenaran yang akan terus menguatkan dan menuntun kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya jadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Baik, selamat malam juga buat siapa ini? Joy ya. Selamat bergabung bersama dengan kami. Joy, saya belum tahu ini Joy siapa ini. Ada yang kenal dengan Joy? Adiknya Dona. Oh, adiknya Dona. Baik, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung sama-sama. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 4. Oke. Nah, seperti biasa, kita supaya lebih komunikatif, kita pakai metode questions lagi ya.
Oke, malam hari ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Malam hari ini kita punya 8 pertanyaan dan kita akan jawab bersama-sama ya. Kita saling berbagi. Yang pertama, saya jelaskan dulu. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa Hawa terlihat bersukacita dan bersyukur ketika melahirkan Kain saja ya? Nah, kalau kita belajar, kita baca nanti, pasti kita temukan, oh iya ya, ternyata Hawa ini hanya bersyukur ketika dia melahirkan Kain saja. Waktu Habel lahir, tidak ada kalimat di sana yang menyatakan bahwa Hawa ini bersukacita. Bahkan nama Habel, kalau kita telusuri adalah kesia-siaan. Jadi kita cari tahu ya kenapa Hawa ini hanya terlihat bersukacita, bersyukur ketika melahirkan Kain saja. Oke, kemudian yang kedua, mengapa Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel? Ini luar biasa, pertanyaan yang cukup lama, mungkin kita sudah dengar dari sekolah minggu ya. Kenapa hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dari Kain tidak diterima? Gitu kan ceritanya. Malam hari ini saya mau dengar jawaban dari kita semua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, apa makna dari kata ini? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nanti bisa lihat ini ya. Tuhan bilang dosa sudah mengintip di depan pintu. Kira-kira apa makna dari perkataan Tuhan kepada Kain secara khusus ya? Oke, selanjutnya, mengapa Tuhan sangat marah bahkan mengutuk Kain? Nah, ini harus kita teliti ya. Apakah Tuhan marah karena Kain membunuh adiknya atau ada hal lain lagi yang lebih membuat Tuhan marah bahkan mengutuk Kain di sana dikatakan ya. Oke, selanjutnya, mengapa Kain merasa hukumannya terasa sangat berat? Nah, ini kita harus cari tahu ya. Kira-kira kenapa Kain rasa hukumannya ini terlalu berat? Ada apa dalam hukumannya Kain ya? Oke, saya temukan 2 dari hal ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nanti boleh ditanyakan ya kalau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Kemudian selanjutnya, apa yang teman-teman semua dapat simpulkan dari sikap dan tindakan Allah kepada Kain? Karena kalau belajar firman Tuhan, sebenarnya kita belajar tentang Allah. Jadi manusia hanya ikut andil di dalam Alkitab ya, di dalam kisah Alkitab, manusia hanya ikut andil. Sebenarnya semuanya berbicara tentang Allah. Jadi malam hari ini saya rindu teman-teman semua, kita dapatkan atau kita simpulkan sikap dan tindakan Allah kepada Kain. Jadi kira-kira gimana sih sikapnya Allah ini kepada Kain? Apakah sudah benar? Ada hal apa di dalamnya? Teman boleh nanti menjawab ya. Oke, selanjutnya, apa perbedaan antara keturunan Kain dengan keturunannya Set? Nah, oke, saya rasa ini gampang. Temukan perbedaan antara keturunannya Kain dengan keturunannya Set. Nah, secara khusus saya mau bilang dalam hal berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kemudian seperti biasanya terakhir, dari ini teman-teman sebutkan nanti apa pesan khusus yang teman-teman dapatkan dari Kejadian pasal. Gimana teman-teman semua? Bisa mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Halo, selamat malam Joy ya. Waduh, adiknya Dona ini ya. Oke, jadi ada 15 menit seperti biasa waktu yang saya berikan. Nah, malam hari ini nggak usah lama-lama ya. Karena saya tahu semua kita pasti lelah. Oke. Tapi untuk belajar firman Tuhan, saya rindu teman-teman semua semangat ya. Semangat untuk temukan kebenaran dari firman Tuhan. Saya berikan waktu 15 menit paling lama ya. Kalau 10 menit sudah selesai, kita langsung saja. Oke. Boleh baca Kejadian pasal 4 dan silakan tulis jawaban dari teman-teman, nanti kita akan sharing sama-sama. Sambil kita cari jawabannya, saya mau putar lagu buat teman-teman ya. Pokoknya jangan. Karena nanti nggak terlihat pertanyaannya. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan buka mic-nya. Silakan bertanya.
Oke, gimana? Selesai semuanya? Oke ya, kita mulai ya. Nggak apa-apa kalau belum selesai, supaya kita juga cepat selesai nanti sama-sama. Dalam kita menjawab bisa sambil pikir-pikir juga jawaban yang belum selesai ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Waduh. Kelihatan. Pertanyaan yang pertama. Mengapa Hawa terlihat bersukacita dan bersyukur ketika melahirkan Kain saja? Nah, ada yang mau jawab ini? Saya persilakan. Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin bersyukurnya karena mungkin anak pertama ya. Feedback. Dengan siapa? Feedback terdekat. Headset satu orang, satu nggak apa-apa nggak pakai Oh, headset. Karena berdekatan. Setelah ini Joy ya, sudah senyum-senyum dari tadi Joy. Apa ya Oke. yang saya bilang? Mungkin karena bersukacita, mungkin anak pertama yang dilahirkan. Kalau yang saya rasa seperti itu. Biasanya kan sekarang orang kalau anak bungsu, anak terakhir biasa lebih disayang dari yang pertama biasanya. Biasanya. Nah, bagaimana? Biasanya. Tapi karena ini mungkin lahir pertama. Ditolong. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Joy, silakan. Kalau Joy belum, sukacita, silakan. Sama ya. Silakan Joy. Tidak apa-apa salah, ini namanya belajar. Belum terlalu mengerti. Oh, belum terlalu mengerti. Oh. Iya. Oh iya, betul ya. Oke, dari Crash mungkin. Kalau intinya sih sama dengan Kak ini. Jawaban kakak yang tadi. Yang pada intinya bahwa Hawa itu bersukacita karena anak-anak itu adalah pemberian dari Allah. Dan harapan dari Hawa adalah bahwa Kain akan meneruskan atau membangun keluarga mereka, akan memberikan keturunan-keturunan yang banyak. Mungkin itu yang akan membangun keluarga lah begitu. Karena ada seorang anak yang akan menjadi penerus keluarga begitu ya? Iya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa waktu Habel lahir dia tidak mengatakan syukur kepada Tuhan? Itu yang akan kita lihat ya. Oke, langsung saja, nanti bisa saling menambahkan. Nah, ternyata dua hal saya temukan. Gini, yang pertama, ternyata Hawa ini berpikir bahwa Kainlah ini keturunan yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, makanya dia sangat bersukacita, sangat luar biasa. Dia bilang, Tuhan sudah tolong saya. Dianggap, ini sudah anak yang dijanjikan oleh Allah waktu Kejadian 3 ayat 15. Begitu ya, keturunanmu. Nanti baca Kejadian 3 ayat 15 ya. Sehingga ia menganggap Habel tidak bermanfaat lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena arti dari nama Habel yang diberikan oleh Adam dan Hawa secara khusus adalah kesia-siaan. Nah, kalau tadi dia berpikir, ada anak, ada generasi penerus. Nah, kenapa waktu Habel dia kasih nama Habel, kesia-siaan, dia anggap ini tidak bermanfaat lagi. Nah, karena dia menganggap, sudah ada Kain kan? Ini keturunan yang dijanjikan yang akan memulihkan kami berdosa ini. Itu dalam tafsiran yang saya temukan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ternyata kalau kita telusuri, Hawa ini memang kan diberikan kutukan daripada Tuhan, sakit saat bersalin. Masih ingat hal itu kan? Nah, jadi ada kemungkinan Hawa ini melihat bahwa
memiliki banyak anak adalah kutukan dari Tuhan. Karena waktu dia melahirkan sakit dalam bersalin. Nah, jadi ini kedua anak dari Adam dan Hawa yang disebutkan ya. Karena mereka adalah anak yang tertua, Kain dan Habel. Sebenarnya mereka punya banyak anak, laki-laki dan perempuan ya. Begitu ceritanya. Tetapi hanya 2 orang anak yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, dan ditambah lagi nanti ada yang namanya Set. Nah, seperti begitu. Jadi Hawa ini satu sudah punya, oke lah satu. Dia tahan sakit saat bersalin. Nah, tapi dia berpikir, aduh kalau punya banyak anak sampai kapan saya harus menerima kutukan seperti ini. Makanya dia namakan Habel kesia-siaan. Begitu jawaban dari pertanyaan. Mengapa Hawa terlihat bersukacita ya? Waktu dia melahirkan Kain saja. Sementara waktu Habel tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan dia bersukacita. Begitu ceritanya. Oke, saya rasa dapat mengerti. Gimana Joy? Aman ya? Jadi pesan dari firman Tuhan malam hari ini, semua anak itu siapa saja, itu adalah berkat daripada Tuhan. Karena saya percaya di balik hukuman daripada Tuhan selalu ada penyertaan dan berkat Tuhan. Nah, satu pesan lagi yang saya mau bagikan, ternyata kalau kita belajar lebih dalam lagi, nanti sebentar kita akan temukan justru yang dibangga-banggakan oleh Hawa, si Kain ini, justru ini melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Jawabannya adalah karena Hawa melihat manusianya, bukan melihat Tuhan. Saya berani bilang itu. Jadi waktu kita hanya melihat manusia, tidak melihat Tuhan, kita akan dikecewakan. Demikian juga dengan Hawa, dia dikecewakan dengan Kain yang justru membunuh adiknya sendiri. Oke, saya rasa mengerti ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Saya harus kembali, nanti kelihatan, saya lupa ini. Oke, mengapa Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel, sementara Kain tidak diindahkannya? Gimana? Joy mau jawab ini? Ini kan pertanyaan sekolah minggu ini. Nah, dulu waktu saya sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, persembahannya Habel diterima karena asapnya lurus, ada gambarnya kan? Nah, kalau Kain tidak diterima karena asapnya ditiup angin, jadi nggak sampai ke surga gitu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat, bahkan salah menurut saya. Ada hal yang lebih mendasar, kenapa persembahan Habel diterima, tetapi persembahannya Kain tidak diterima. Nah, menurut Joy, kenapa seperti demikian? Ya, mungkin di sini karena persembahannya Kain diberikan cuma setengah hati, sedangkan Habel memberikan persembahannya dengan sepenuh hati. Mantap. Terima kasih Joy. Ada yang mau tambahkan dari Joy? Tambahkan Joy-nya, sukacitanya. Keren namanya Joy ya. Nanti saya mau tanya. Oh ya, lanjut. Kalau saya sih, kalau kita baca teksnya, di situ sangat jelas, tapi sama juga sih dengan Joy. Mungkin lebih simpelnya tuh begini. Kalau Kain itu mempersembahkan beberapa, kan? Sisa-sisanya lah seperti itu. Sisa-sisa apa yang dihasilkan dari usahanya. Tapi di sini Habel mempersembahkan itu membawa yang terbaik dari ternaknya, Tentunya di sini sudah beda. Beberapa dengan yang terbaik ini sangat jauh sekali. Tuhan sangat tahu kalau kita memperhatikan dari teks itu. Tentunya pasti akan diperkenankan Tuhan itu Habel, karena dia sudah membawa yang terbaik bagi dia dari hasil usahanya. Tapi kalau Kain ini hanya beberapa, sisa-sisanya saja. Oke. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, Kak Ruli mau tambahkan atau sama? Ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih sama seperti jawaban tadi. Mungkin yang terutama sebenarnya persembahan kita itu kepada Tuhan itu harus yang paling terbaik. Dengan keadaan-keadaan sekarang biasanya orang memberi
ya dari sisa, nggak usah lah jauh-jauh, mungkin perpuluhan atau apa, mungkin dipakai dulu baru dipisahkan perpuluhan seperti itu. Mungkin itu lebih kepikirannya Kain seperti itu. Asal saya memberi saja, yang penting saya sudah memberi berarti saya harus sudah diberkati. Tapi kalau Habel kan beda, memang dia dari hasil pertama mungkin yang sulung kan diambil di situ untuk jadi persembahannya dia, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata sama nomor 1 ya. Betul, kalau kita belajar atau studi tentang kata, benar ada kata sebagian dan ada kata yang terbaik. Jadi betul yang dijawab oleh Joy, betul yang dijawab oleh Kres, betul yang dijawab oleh Karuli, bahwa kita melihat dari teks tersebut, Kain membawa sebagian. Sebagian berapa tuh? Berarti 50-50 ya. Nah, tetapi Habel membawa yang terbaik, yang sulung dari hasil pekerjaannya. Saya mau katakan kepada kita semua, prinsip persembahan adalah waktu kita memberi, sebenarnya kita tidak rela karena ini yang terbaik begitu. Jadi ada pengorbanan di dalamnya. Jadi kalau sekarang kita memberi, tapi kayak rasa biasa, masih banyak saya punya. Saya rasa prinsip persembahan tidak demikian. Memberi adalah kita kayak berkorban begitu. Sebenarnya tidak rela, tapi saya mau berikan untuk Tuhan yang paling terbaik. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah hal yang kedua. Nah, hal yang kedua adalah Tuhan ternyata tidak melihat persembahannya ini apakah domba, apakah hasil ladang. Ternyata tidak. Tuhan melihat hati dan iman. Nah, bisa baca Ibrani 11 ayat 4. Siapa yang temukan Ibrani 11 ayat 4? Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, jelas kan? Ternyata waktu kita memberi persembahan, Tuhan melihat hati dan iman kita. Dari mana kita tahu imannya Kain itu tidak benar? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Kalau si Kain ini orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan, waktu hal itu terjadi, persembahannya tidak diterima, dia mungkin akan memperbaiki persembahannya. Tetapi yang terjadi apa? Kita tahu sama-sama, dia marah, dia emosi, dia marahnya sama Tuhan. Lucunya ini ya, Kain ini marah sama Tuhan, tapi lampiaskan sama manusia. Waduh, gimana ini? Nah, hal ini masih banyak terjadi sampai sekarang. Mungkin kita marah sama Tuhan, tapi jangan lampiaskan sama sesama kita. Itu yang dilakukan oleh Kain. Dia bahkan rela membunuh adiknya sendiri. Nah, jadi hal itulah yang dilihat Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar. Jadi hal yang pertama ini sebenarnya ini adalah akibat atau efek dari hati dan iman kita. Nah, kalau imannya kita yang baik, kita tidak akan pikir-pikir untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau hatinya kita tidak benar, hidupnya kita tidak benar, kita akan jadi orang yang khawatir. Kita akan memberi setengah-setengah, bukan yang disisihkan persembahan kita. Perhatikan ini, bukan yang disisihkan, tapi yang disisakan. Nah, itu yang terjadi dari kehidupan Kain. Oleh sebab itu, kalau mau persembahan yang benar di hadapan Tuhan, mulailah dari hati dan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang kalau kasih sesuatu rasanya tidak rela Tuhan. Aduh, rasanya tidak rela, ini yang terbaik dari saya Tuhan. Tapi saya harus berikan, karena saya tahu waktu saya kasih yang terbaik sama Tuhan, Tuhan akan kasih yang lebih baik dalam kehidupan saya. Itu yang namanya iman. Tidak kita lihat, tapi kita percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Saya rasa semua akan bilang amin. Saya rasa dapat menolong ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga. Oke. Nah, ini menarik ini. Kita mau lihat kata dosa sudah mengintip di depan pintu. Kira-kira apa maknanya? Siapa mau jawabnya?
Dosa sudah mengintip. Ini kayak penguntit dosa istilahnya. Kira-kira apa maknanya dari ini ya? Bisa lihat lagi ayatnya. Ini kalimat yang diberikan Tuhan sama Kain. Kenapa mukamu muram? Panas hati ya kan? Kenapa nggak berbuat baik, Tuhan bilang. Kalau kau tidak mau berbuat baik, muncullah ini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Tuhan bilang, kau harus berpuasa. Kira-kira apa maksud dari dosa sudah mengintip di depan pintu? Ini kalau kita tahu, ternyata dosa bekerja seperti demikian. Ada yang mau jawab? Pas? Kita lanjut ya? Oh, Tres mau jawab kayaknya. Kalau ini apa ya, perkiraan saya sih. Nggak apa-apa. Kalau Adam dan Hawa itu pada saat mereka jatuh dalam dosa itu mereka mengalami pencobaan. Tetapi di sini Kain sama sekali tidak ada pencobaan yang dialaminya. Tetapi dia melakukan dosa. Itu berarti bahwa dosa yang dari Adam dan Hawa lakukan itu menjadi turun ke Kain. Tentunya begini, dan seperti sebab akibat begitu. Ada sebabnya, tentunya ada akibatnya. Jadi sebab dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka itu secara otomatis turun ke Kain, sehingga seperti yang di ini, Kain itu tidak mengalami lagi pencobaan itu. Tetapi secara otomatis sudah dia jatuh ke dalam dosa. Karena memang dosa itu sudah ada dari turunannya seperti itu. Mungkin ya, seperti itu. Baik, terima kasih dari kandidat Kres ya. Kita lihat jawabannya ya. Nah, apakah benar? Nah, ini jawabannya. Saya mau luruskan ya dari Kres. Memang tidak disebutkan kalau iblis ada menggoda di situ ya. Tidak ada ular lagi ya, tidak dituliskan. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa sekalipun tidak dituliskan, iblis terus bekerja bahkan sampai sekarang ini. Nah, gimana caranya dia bekerja? Ini yang dibilang sama Tuhan. Jadi kata dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini adalah dosa yang dipersonifikasikan sebagai seekor binatang buas yang hasratnya adalah untuk menghancurkan. Ini berasal dari bahasa Akadia saat itu. Jadi kata mengintip ini adalah personifikasi dari seekor binatang buas yang hasratnya adalah untuk menghancurkan. Perhatikan nih ya. Jadi seperti binatang dosa itu, binatang buas yang hanya untuk menghancurkan kita. Makanya kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Bahkan Tuhan bilang, kita harus berpuasa atas dosa itu. Kalau kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri kita, siap-siap kita dihancurkan oleh binatang buas yang namanya dosa. Yang kedua adalah ini menunjukkan sifat dosa di dalam dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan, dosa sampai sekarang masih bekerja. Iblis sampai sekarang masih bekerja untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi makanya Rasul Paulus bilang hidup ini adalah sebuah peperangan iman. Nah, peperangan apa? Iblis dan Tuhan, bahkan diri kita memperebutkan pikiran kita ini. Nah, karena kalau hati kita, Tuhan sudah bertahta dalamnya. Waktu Tuhan Yesus bilang kata selesai. Kata selesai itu maut tidak bisa lagi ganggu kita. Tetapi masih ada yang namanya free will di pikiran kita. Jadi iblis terus bekerja untuk mendapatkan pikiran kita. Makanya pikiran kita itu harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya hukum yang baru kan. Nah, kalau kita belajar hukum yang baru, Tuhan bilang, kalau di kitab Ulangan, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi coba perhatikan di perjanjian baru, itu ternyata sudah dirubah. Penasaran kan? Nah, Tuhan bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Jadi tidak ada kata kekuatan di sana. Nanti bisa belajar di rumah ya.
Jadi akal budi kita, akal budi itu berbicara tentang otak kanan dan otak kiri. Nah, saya sudah jelaskan otak kanan dan otak kiri ya. Fungsinya apa? Otak kiri untuk hitung-hitungan matematika, otak kanan itu untuk yang imajinasi. Makanya dalam psikologi dikatakan kalau orang berbohong itu matanya akan melihat ke kiri, bola matanya. Jadi kita akan tahu dia bohong atau tidak secara psikologi ya. Nah, karena kalau mata kita ke kiri, itu sebelah kanan yang jalan imajinasi yang namanya baboa biasa gitu. Nah, jadi itu secara psikologi. Makanya Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu, karena hati kekuatanmu tidak mampu lagi. Karena kekuatan kita hanya dalam Tuhan, tidak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Begitu melawan dosa ya. Sekarang yang diperebutkan iblis adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita ini hanya diisi dengan hal-hal dunia, tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin iblis akan datang intip kita waktu kita lengah, dia hancurkan kita, dia hancurkan diri kita, dia hancurkan keluarganya kita, dia hancurkan masa depannya. Jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan dari hal ini? Saya rasa menolong ya. Oke, kita cepat malam hari ini, tapi kita dapat banyak kebenaran ya. Nah, pertanyaan yang keempat. Mengapa Tuhan sangat marah, bahkan mengutuk Kain? Oh, ini gampang. Silakan. Kira-kira ini Joy, kenapa Tuhan marah sekali sama Kain? Menurutku karena Kain membunuh Habel. Iya, karena membunuh Habel ya, makanya marah sekali Tuhan ya. Apakah benar? Nanti kita lihat ya. Apakah Tuhan marah karena Kain bunuh Habel? Kita lihat. Ada yang mau tambahkan? Kalau dari saya sih, kenapa Feedback. Tuhan sangat marah? Di situ mati. Baik ya. Oke, Tuhan sangat aman. marah karena di situ yang dikatakan Joy tadi ada dosa, hasrat untuk membunuh, istilahnya sudah dikuasai oleh dosa. Jadi pikiran tadi sudah dikuasai oleh dosa untuk membunuh, seperti itu. Feedback terus. Ya, karena berdekatan, satu harus pakai headset kalau ada headset. Iya. Satu pas bicara, satu dikecilin suaranya, volumenya Joy dikecilin. Oh, Ruli berbicara Sudah. aman. Oke, Ambil headset. lanjut. Ya, mungkin seperti itu. Saya sudah lupa apa sama bilang. Gara-gara feedback ini. Terganggu. Intinya berarti sama tadi ya. Tuhan marah karena kehidupannya Kain itu ya. Kita lihat apa jawabannya ya, nanti boleh tambahkan. Nah, ternyata teman-teman, Tuhan marah sama Kain bukan karena Kain sudah bunuh. Tuhan kutuk dia bukan karena dia bunuh adiknya. Ingat ya, perhatikan ini. Ternyata Tuhan marah karena Kain tidak jujur kepada Tuhan waktu sudah buat dosa dan justru menyembunyikan kesalahannya. Nah, makanya Tuhan marah. Coba perhatikan, Tuhan tanya baik-baik, di mana adikmu? Dia sudah tahu Tuhan ini maha kuasa, dia bohongi lagi Tuhan. Bukannya jujur, malah dia menutupi kesalahan. Nah, makanya Tuhan marah. Makanya saya katakan dulu lalu, waktu di Kejadian 3 itu kan, kenapa Tuhan juga usir Adam dan Hawa? Karena hal yang demikian, tidak mau akui kesalahan, malah tuduh-tuduh orang lain, hakimi orang lain. Gara-gara perempuan ditanya, gara-gara iblis, tidak ada yang mengaku sama Tuhan. Saya rasa Tuhan yang mau ampuni kita waktu kita datang menyesal, kita jujur sama Tuhan, jangan membenarkan dia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ternyata tidak terlihat penyesalan dalam diri Kain.
Seolah-olah dia ini tidak buat kesalahan kan? Begitu. Makanya Tuhan marah sekali. Saya ingin bandingkan dengan kehidupan Daud ya. Kalau memang Tuhan marah bukan karena membunuh ya. Perhatikan Daud, saya cerita tentang Daud ya. Daud adalah seorang raja yang dipilih Tuhan karena Tuhan bilang, saya tidak lihat perawakan, tidak lihat muka, tapi saya lihat hati. Terus saya pelajari tentang Daud. Tuhan, kalau Tuhan lihat hati seperti Daud ini, hati yang seperti ini kau bilang Tuhan, hati yang temannya sendiri, orang kepercayaannya sendiri, dia akali, terus dia siasati supaya mati di medan perang, kemudian dia ambil istrinya Tuhan. Hati seperti ini yang Tuhan bilang. Waduh, tetapi jawabannya ada di Mazmur pasal 51 kalau tidak salah, 51 atau 41, 51. Waktu Nabi Nathan tegur dia. Nah, ini kisah yang pasti sudah kita tahu ya. Nabi Nathan datang tegur Daud pakai perumpamaan. Ada seorang yang punya kambing domba kan. Nah, dia punya satu saja. Yang kaya ini punya banyak, tapi dia ambil lagi punyanya si miskin ini. Nah, ditanya sama Daud kan. Nah, waktu Daud dibilang ternyata kau Daud yang ambil kambing domba itu. Dia pakai perumpamaan. Waktu Daud, perhatikan ini, waktu Daud terima kebenaran firman Tuhan yang menegur dia, responnya luar biasa. Hati seperti ini yang Tuhan mau. Hati yang waktu ditegur dengan firman Tuhan, dia mau menyesal. Bahkan Daud menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali dosanya dan dia bertobat kepada Tuhan. Padahal lebih parah kan? Sudah bunuh orang, sudah jatuhkan teman, sudah ambil istrinya. Lebih parah dari Kain ya. Tapi Tuhan masih pakai dia. Kenapa? Karena waktu dia dengar firman Tuhan, dia tidak keraskan hati. Dia jujur menyesal sama Tuhan dan mau berubah. Jadi bisa dibandingkan dengan Kain. Berbeda dengan Kain. Makanya Tuhan marah sekali. Tuhan kutuk bahkan dia. Karena kenapa? Karena tidak terlihat penyesalan dalam diri Kain dan Kain tidak mau jujur sama Tuhan. Jadi teman-teman semua, Joy, Karuli, kandidat Kres, kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau belajar semua tokoh Alkitab kecuali Yesus yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, firman Tuhan datang tegur kita, belajarlah seperti Daud. Kita mau menyesal, jujur sama Tuhan. Jangan janji-janji sama Tuhan. Janji, ya Tuhan saya tidak buat lagi Tuhan. Dari pengalaman semua orang yang janji tidak bisa berubah. Karena kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Jujurlah sama Tuhan. Kita pakai kekuatan Tuhan. Karena saya sudah lihat 100 lebih orang yang jujur sama Tuhan dan dapat diubahkan. Termasuk yang bicara malam hari. Diubahkan oleh Tuhan. Pelan-pelan Tuhan ubahkan. Saya rasa menolong ya. Jadi jangan bilang, Tuhan marah sama saya karena saya sudah buat dosa, aduh tidak layak lagi sama. Sudahlah, nggak usah datang ke gereja nanti aja. Kalau saya sudah layak, jangan seperti itu. Jujur sama Tuhan, mengaku sama Tuhan, Tuhan akan ampuni kita seperti Daud. Rasa menolong ya. Ada pertanyaan dari hal ini? Aman ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik juga. Mengapa Kain merasa hukumannya terasa sangat berat? Memang Kain ini ya, kepala batu dia ya. Tetap dia tidak lihat kasihnya Tuhan. Kenapa kira-kira dia merasa ini sangat berat? Ada dua hal yang saya temukan. Kira-kira kenapa teman-teman? Santai ya, boleh sambil minum. Ada yang mau Kalau jawab? dari saya, ya kalau dari saya sih biasanya
Lanjut. Oke. Kalau dari saya mungkin ini kenapa Kain merasa hukumannya sangat berat karena satu mungkin dirinya tidak menerima dengan hukuman yang diberikan Tuhan. Terus tidak, kalau biasa kan untuk pencobaan, setiap pencobaan kita harus mensyukuri, baik itu pencobaan seperti apapun harus disyukuri, mungkin seperti itu. Jadi dia belum mau menerima dengan kenyataannya, mungkin seperti kenapa mesti saya dihukum seperti ini dengan kesalahan yang ada seperti itu. Mungkin itu saja sih, mungkin tidak mau menerima saja. Itu yang membuat untuk menjalani hukuman dari Tuhan tadi terasa berat seperti itu. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Nah, Joy sudah pindah rumah ini, pindah tempat. Halo, Kak Dona. Kayaknya Kak Dona mau menjawab ini. Atau Melody mau jawab? Oke, Kres mungkin mau jawab, silakan. Kalau apa ya? Kain ini tidak menerima dengan keputusan Tuhan sampai yang di atas apa yang dia perbuat begitu. Bagi dia itu tidak sepadan perbuatannya dengan hukuman yang dia terima. Karena Kain ini menurut saya dia itu seperti apa ya? Menuntut begitu. Menuntut. Karena apa? Dalam semasa hidupnya dia menuntut bahwa dia pernah berbuat baik begitu. Bahwa banyak ada juga ya dia berbuat baik. Dia hanya melakukan satu kesalahan, itu membunuh. Bagi dia itu tidak sepadan begitu dengan kesalahan itu. Kemudian karena dia juga tidak rendah hati, keras hati lah seperti itu, sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu dia tidak mau menerima, karena dia menuntut bahwa dia juga pernah berbuat baik, bahwa dia dengan satu kesalahan itu kenapa dia harus dihukum seberat itu begitu. Dan kemudian juga dia bukan orang yang rendah hati sehingga dia tidak mau menerima hukuman itu. Baik, Menganggap terima bahwa kasih, dia Joy. itu bukan apa-apa dosanya. Oh iya, baik. Joy mau tambahkan? Jawabannya sama saja dengan sama. Kak Uli. Oke, sama. Karena kamu satu rumah jadi sama ya? Oke. Nah, saya temukan hal yang baru dari teman-teman. Oh ya, betul ya, ternyata titik kita merasa semua hukuman yang padahalnya saya tidak suka pakai istilah Tuhan sedang hukum, tapi Tuhan sedang ajar. Bahkan corona ini, saya mau bilang, saya lebih suka pakai istilah Tuhan sedang ajar kita, bukan hukum ya. Saya melihat hal itu. Nah, betul kata teman-teman, titik dari ini semua terasa berat karena kita tidak terima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya temukan satu kebenaran yang baru lagi ya. Kemudian saya mau bagikan dua hal. Kenapa terasa berat hukuman yang dialami oleh Kain ya? Ini jawabannya. Yang pertama, kalau perhatikan ayat 12, saya melihat terjemahan atau tafsiran dari Net Bible, ternyata ada kata homeless dalam hukuman Tuhan. Nah, ini yang dilihat oleh Kain. Ada kata homeless. Nah, saya jelaskan, homeless itu kurang lebih artinya tidak bisa pulang rumah. Coba bayangkan kalau umpamanya Karuli ya, kalau mau ke kantor, banjir besar di Kota Palu lah, pasti akan telepon bos, aduh bos, nggak bisa datang ke kantor saya ini, karena lagi banjir nih. Nah, tapi kalau yang namanya pulang rumah, apalagi Natal, mau banjir, mau longsor tanah,
kita akan cari semua cara supaya bisa pulang ke rumah. Benar atau benar? Benar kan? Nah, seperti itu. Nah, tapi yang terjadi dalam kehidupan dari Kain, dia menerima hukuman yang namanya homeless. Tidak bisa pulang rumah, mau banjir, mau tidak banjir, tidak bisa pulang rumah. Tuhan kasih hukuman itu. Nah, karena tadi dia tidak mau akui, jadi harus terima, ini hukuman daripada Tuhan. Tapi lagi-lagi Tuhan akan ajar dia. Jadi itu terdapat dalam hukuman Tuhan, homeless. Nah, saya juga ini rasa homeless. Sebenarnya homeless itu rindu rumah. Nah, tidak bisa pulang. Nah, saya bukan dihukum Tuhan ya, tidak bisa pulang ke rumah ya. Sudah 3 tahun saya di Pulau Jawa ini, rindu sekali dengan rumah. Rindu dengan semua keluarga. Nah, bayangkan saya yang bisa pulang ke rumah nanti kan. Rasanya kayak sedih, apalagi waktu bencana itu kan. Nah, coba bayangkan dengan Kain. Tidak bisa lihat papa mama, tidak bisa lihat keluarga lagi yang lain di tanah asalnya. Karena hukumannya adalah homeless, jadi pengembara. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat selanjutnya, dia katakan, kalau saya nanti jadi pengembara, nanti saya bisa dibunuh orang. Nah, ternyata dari kata itu, Kain mengira bahwa Tuhan tidak lagi menyertai. Nah, jadi semua akan terasa berat. Kehidupan kita ini terasa berat kalau kita mengira bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita. Padahal sifatnya Tuhan yang seperti yang saya sudah sampaikan berulang-ulang kali, ada sifatnya Tuhan adalah Immanuel, menyertai kita bahkan waktu kita jatuh dalam dosa. Makanya Kain rasa, aduh, ini berat sekali Tuhan. Dia mengira Tuhan tidak sertai dia. Tapi kalimat selanjutnya, coba baca nanti ayat 14 atau 15. Ternyata Tuhan bilang, tidak. Tuhan jadi jaminannya supaya Kain jangan dibunuh oleh orang waktu dia jadi pengembara. Ternyata Tuhan sertai kan? Jangan kira Tuhan tidak sertai kita. Apapun yang terjadi, mungkin kita sudah pernah buat dosa, Tuhan kasih hukuman dalam hidup kita. Semua tidak akan terasa berat kalau kita tidak punya pikiran bahwa Tuhan tidak sertai kita. Saya rasa menolong ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini saya rindu teman-teman ini semua. Ini jawaban pribadi ya. Saya punya jawaban sendiri juga. Apa yang kalian dapat simpulkan tentang Allah ya dari kejadian ini? Sikap dan tindakannya kepada Kain. Kira-kira Allahnya kita itu seperti apa dia? Waktu orang jatuh dalam dosa, waktu dia kasih hukuman, khusus pada Kain. Kita temukan lagi tentang Tuhan dalam hal ini. Silakan. Ya, kalau dari saya sih mungkin sikap Tuhan terhadap Kain ini sebenarnya ada ingin timbal balik di sana, yaitu agar supaya setiap hukuman yang diberikan, bukan hukuman sih tadi, pencobaan nanti, gitu ya. Atau Tuhan lebih mengajar untuk merubah seseorang dari yang tadinya mungkin berdosa, keras hati, tidak mau menerima. Itu Tuhan ingin dengan pencobaan yang diberikan itu agar manusia tersebut bisa berbalik untuk mengerti bahwa sebenarnya saya sayang loh kamu. Saya cuma kasih pencobaan segini supaya kamu bisa berubah, supaya kembali lagi kepada Tuhan. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih ya. Sangat memberkati, betul. Tuhan sedang ajar kita ya. Karena waktu saya pelajari semua firman Tuhan, ternyata berkat itu bukan berbicara tentang materi. Tetapi berkat yang sesungguhnya kalau kita belajar Alkitab adalah Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah masalah, dalam sebuah ujian, tapi kita bisa keluar dengan Tuhan dan akhirnya kita dapat yang namanya diubahkan. Itu berkat. Coba pelajari semua kitab suci. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dibawa ke padang gurun, saya bilang. Padang gurun adalah masalah. Dan mereka bisa keluar dan akhirnya dapat berkat Tuhan yang namanya anugerah perubahan. Itu namanya berkat. Jadi materi itu bonus. Jangan pikir, oh saya punya banyak uang, punya keluarga yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak dapat yang namanya anugerah perubahan, saya mau bilang kita belum dapat berkatnya Tuhan. Gitu ya.
Ada yang mau tambahkan? Ini bukan mau tambahkan ya, karena saya minta jawaban dari kita semua ya. Dari hal ini, semenjak kita sudah belajar, teman-teman temukan Tuhan itu seperti apa dalam kisah ini. Silakan. Joy, silakan. Joy lihat Tuhan seperti apa dalam kisah. Mungkin sama dengan Kak Uli. Nggak boleh sama. Kita harus tahu ya Tuhan yang kita itu seperti apa. Dari hal ini bisa belajar ternyata Tuhan itu seperti apa menurut Joy. Saya tidak mau menurut Karuli ya. Karena pertanyaannya ini masing-masing pendapat. Pikir-pikir dulu Joy, silakan press. Kalau menurut saya, Tuhan itu sudah tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Karena dia sendiri kan yang sudah berfirman. Dan tentunya dia sudah tahu bahwa Kain ini memiliki hati yang keras, atau keras hati ya, bukan hati yang keras, keras hati. Kemudian pada saat dia melakukan pembunuhan adiknya itu, dia sudah rencanakan. Tuhan semua sudah tahu bahwa dia merencanakan semua kejahatannya itu karena menganggap dirinya itu dikucilkan karena persembahannya. Karena itu tadi dari keras hatinya yang tidak mau menerima keputusan dari Tuhan. Kemudian Tuhan itu sudah tentang Tuhan. Iya, Tuhan itu sudah merencanakan bahwa dia akan memberikan Kain ini hukuman yang seperti yang sudah ayat sebelumnya, kan? Tentunya Allah ini tahu, oh tujuannya karena Kain ini orang yang keras hati, dia harus mengajar Kain. Bahwa Allah itu sekalipun dia sudah tahu dan sudah merancang semuanya itu, dia harus mengajar supaya Kain ini dibuang dan bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat begitu. Tentunya berarti Tuhan ini adalah sikap yang dapat saya simpulkan dari sikap Tuhan itu bahwa Tuhan itu sekalipun Kain ini sudah melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetap masih dia memberikan kesempatan untuk mengampuninya dengan cara memberikan hukuman dan tentunya tujuannya supaya Kain ini bertobat begitu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih ya. Nanti kurang lebih satu kata tentang Tuhan. Tuhan itu tetap penuh kasih sekalipun kasih hukuman ya. Terima kasih. Nah sekarang Joy, gimana nih? Lihat Tuhan nggak dalam hal ini? Gimana Tuhannya kita? Gimana ya, belum terlalu mengerti tentang yang ini sebelum bisa menyimpulkan. Untuk memudahkan Joy, satu kata tentang Tuhan dari kisah ini. Pemberi pengampunan Kak. Satu kata, Tuhan Yesus itu baik. Belum ada Tuhan Yesus di sini. Oh, kepada saya. Tuhan itu baik ya. Jangan ditekan batu ini, anak-anak dia. Ini aja saya Joy jadi lebih berani lagi, lebih percaya diri karena jangan sampai kita gagal untuk melihat Tuhan dalam dirinya kita, dalam semua kisah yang kita lihat di Alkitab. Kita harus temukan Tuhan itu seperti apa. Karena Alkitab adalah memahami tentang Tuhan, bukan hanya memahami tentang tokoh-tokoh Alkitab. Karena saya katakan di awal tadi,
Alkitab itu berbicara tentang Tuhan. Manusia hanya ikut andil di dalamnya. Mengerti dengan perkataan ini kan? Jadi semuanya tentang Tuhan. Kita ini pun orang harus lihat tentang Tuhan dalam diri kita. Saya harus lihat tentang Tuhan dalam diri Joy. Saya harus lihat tentang Tuhan dalam diri Karuli, dalam diri Kak Kres, dalam diri kita semua. Jadi harus banyak-banyak belajar tentang Tuhan ya. Dari semua kisah dalam Alkitab, kita pasti akan temukan sifatnya Tuhan kita. Dia bagaimana kalau waktu kita buat dosa, dan dia bagaimana kalau kita hidup dalam kebenaran. Harus temukan itu ya. Nggak apa-apa Joy, namanya belajar. Saya dulu juga waktu seumuran Joy. Joy umur berapa Joy? Umur 15. 15. Nah saya umur 15 masih merantau ke padang gurun saya. Masih dalam dunia kekelaman dulu. Jadi luar biasa Joy di umur 15. Tuhan tarik melalui orang-orang di sekeliling Joy. Dan terus belajar tentang Tuhan. Jangan pernah puas belajar tentang Tuhan. Bahkan dirinya Joy harus jadi bahan pelajaran buat orang lain untuk melihat Tuhan. Saya belum kasih jawaban tadi ya. Dari saya. Jawaban saya. Nah betul. Ternyata dalam hukuman Tuhan saya temukan ini. Dalam hukuman Allah ada sebuah pelajaran yang baik untuk kita. Nah, sekalipun Allah memberikan hukuman, tetapi ia tetap menyertai kita. Harus ingat itu ya. Pertanyaan yang terakhir. Kedua sebelum terakhir. Apa perbedaan antara keturunan Kain dengan keturunan Set? Nah, ini perikop yang kedua dari Kejadian pasal 4. Ada yang temukan ini? Apa sih perbedaannya? Nah, ada yang mau jawab ini? Silakan. Karuli mungkin. Ya, perbedaannya mungkin lebih ini sih, keturunan Kain itu dipakai Tuhan juga untuk kita bisa melihat di situ pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada Kain dan juga keluarganya, agar bisa seperti tadi saya jelaskan, mungkin supaya kembali ke jalan Tuhan. Terus yang di sini untuk Set ini lahir tadi untuk sebagai ganti dari Habel. Jadi kalau untuk keturunan Set sendiri itu di situ dikatakan dari keturunan yang lahir dari Set dan lahir lagi yang namanya Enos. Ya, mulai dari situlah dari keturunan itu mereka sudah bisa untuk mulai memanggil nama Tuhan. Mungkin lebih dekat lagi sama Tuhan, karena yang tadi itu dari Kain mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada Tuhan, kepada keluarga Kain untuk mengajar mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau untuk dari keluarga Set sendiri itu mungkin lebih perbedaannya mungkin lebih dekat keluarga mereka daripada keluarga Kain, mungkin seperti itu. Wow, jawaban yang luar biasa. Terima kasih Karuli. Selanjutnya, ada yang mau jawab? Sedikit tambah. Boleh? Boleh lah. Kalau saya lihatnya dari pada ayat 21 dan 22, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Kemudian di sini di ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Perbedaannya di sini bahwa keturunan Kain ini
mereka itu dikaruniai untuk bekerja, memiliki keahlian-keahlian begitu. Seperti apa ini saya bacakan tadi, menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling, kemudian juga menjadi tukang tembaga dan tukang besi. Untuk pekerjaan fisik lah begitu mereka. Tetapi untuk keturunan Set ini, turunan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan mereka mungkin kemungkinan besar mereka ini menjadi penginjil begitu. Dari Set, sehingga pada saat zamannya mereka itu, nama Tuhan, orang-orang sudah mulai memanggil Tuhan karena mereka telah ini menginjil mungkin begitu. Itu yang menjadi perbedaannya. Saya rasa itu saja, Kak. Oke, terima kasih ya. Nah, dari Joy ada tambahan? Pas? Tidak ada, Kak. Ada tambahan? Oke. Kita lihat jawabannya ya. Saya temukan ini. Nah, saya temukan ini. Ternyata perbedaannya adalah keturunan Kain terus membuat dosa ya, bahkan lebih parah dari dosa Kain. Nah, sementara keturunan Set diberkati bahkan dipakai Tuhan untuk menjalankan misi pemulihan cipta. Nah, benar kata Karuli, kata Kres tadi, sebenarnya Tuhan kasih berkat lain dalam kehidupan mereka, seperti Tubal Kain, ya, dan satu lagi Yabal, siapa namanya? Artinya Yubal ya. Tuhan kasih berkat lain sekalipun dalam hukuman, yang kita lihat hal itu. Nah, tapi ada satu keturunan yang namanya Lamek, ayat selanjutnya, dia ini melihat hukuman Tuhan sebagai suatu balasan. Jadi seperti Tuhan ini balas dendam gitu ya. Nah, makanya dia buat dosa yang lebih parah lagi. Karena dia tidak melihat kebaikan dalam hukuman Tuhan. Pengajaran dalam hukuman Tuhan. Dia menganggap, hukuman Tuhan adalah sebuah balas dendam daripada Tuhan. Oh teman-teman, saya mau bilang sama kita semua, Tuhan tidak pernah balas dendam dengan umat ciptaannya yang paling dia kasih. Sekali lagi saya pakai istilah, bukan Tuhan murka, bukan Tuhan marah, bukan Tuhan hukum, tapi Tuhan sedang ajar kita. Nah, kalau kita tidak bisa melihat kasih dalam hukuman Tuhan, maka kita akan seperti Lamek yang menganggap Tuhan balas dendam. Makanya lebih parah dosanya kan. Nah, begitu. Tapi ada yang namanya keturunan dari Adam yang namanya Set. Nah, dia diberkati Tuhan. Bahkan zaman itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Artinya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, lihat hal ini ya, dengan pertanyaan yang pertama. Waktu Hawa melihat sisi manusianya, oh ini sudah yang Tuhan jadikan untuk pemulihan keturunan. Jadi dia melihat manusianya. Nah, tapi di sini dilihat orang memanggil Tuhan adalah kata bahwa Adam dan Hawa mulai melihat Tuhan di dalamnya. Makanya kalau melihat seseorang, lihatlah Tuhan yang membuat dia luar biasa. Makanya Set diberkati Tuhan. Makanya dia dipakai Tuhan. Keturunan yang dipakai Tuhan. Untuk misi yang namanya pemulihan ciptaan. Saya rasa menolong kita semua ya. Jadi itu perbedaannya kita. Jangan melihat Tuhan dari sisi yang negatif. Lihatlah Tuhan dari sisi yang positif. Kemudian jangan melihat manusianya, lihatlah Tuhan. Sekarang ini fenomena yang terjadi di gereja mana saja kalau saya lihatnya, bukan untuk menjudge, tapi ini benar terjadi. Kita sekarang ini lagi diserang dengan virus yang namanya virus bioskop. Nah, tahu bioskop kan? Kalau filmnya bagus, banyak yang nonton. Tapi kalau filmnya tidak bagus, kurang yang nonton. Begitu juga terjadi di gereja, seperti di bioskop. Kalau pembicaranya bagus, ibadahnya kreatif, banyak yang datang. Tapi kalau yang pembicaranya, biasa-biasa saja, pendeta dari kampung mungkin yang tidak punya apa-apa, rasa-rasanya Tuhan tidak mau lawat kita. Nah, itu yang namanya Kristen bioskop, saya mau bilang. Nah, percayalah lawatan Tuhan, perhatikan ini ya,
percayalah lawatan Tuhan tidak dipengaruhi dengan pembicara. Lawatan Tuhan terjadi waktu pandangan kita hanya fokus kepada Tuhan. Ada kisahnya. Siapa yang tahu Nabi Yunus? Pembicara yang biasa saja kan, bahkan sebelum dia ke Niniwe, dia harus masuk ke perut ikan, bau kan. Setelah itu mungkin dia tidak mandi, bau datang ke kota Niniwe. Khotbahnya simpel saja. Bertobatlah, kalau tidak Tuhan tunggang balikan kalian. Artinya terjadi revolusi iman di sana. Karena kenapa? Bukan karena Yunus, tapi karena orang Niniwe dengarkan firman Tuhan, mengaku dosanya dan mau berubah. Nah, satu kisah lagi, Tuhan Yesus pulang ke kampungnya. Tuhan Yesus ini ya, pembicara ya, pulang ke kampungnya, tidak terjadi apa-apa di sana. Karena mereka melihat sisi manusia Yesus, anak tukang kayu. Bukan melihat pengajarannya, bukan melihat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri diusir dan tidak terjadi apa-apa di sana. Jadi Yunus tadi luar biasa ya, karena orang Niniwe itu sendiri. Gitu, saya rasa mengerti kita ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang punya pemikiran seperti orang sedang nonton bioskop ya. Fokus sama Tuhan. Saya rasa menolong. Nah, yang terakhir, saya rindu untuk dengar dari teman-teman saya lagi. Kira-kira apa yang bisa menolong teman-teman dari Kejadian pasal 4 ini? Pesan khusus daripada Tuhan sebagai penutup dari kita semua. Silakan. Saya mulai dari Joy. Silakan Joy. Apa pesan khusus dari Tuhan? Joy takut-takut ini, tidak menakuti ya. Supaya Joy lebih berani lagi. Anak Tuhan harus berani, Joy. Pesan Silakan. khusus yang didapat dari Kejadian 4 itu menurut saya teruslah berbuat baik. Yang membunuh adik sendiri ya. Jangan bohong sama Tuhan. Jujur sama Tuhan ya. Gitu. Terus berbuat baik. Terima kasih Joy. Karuli, pesan khususnya buat pribadi, mungkin buat keluarga juga. Kalau dari saya pesan khusus yang saya ambil dari Kejadian 4, bahwa mungkin setiap manusia melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi itu semua mungkin cobaan-cobaan juga yang diberikan kepada kita untuk dapat merubah hidup kita lebih baik lagi ke depannya dan mungkin lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin itu hanya peringatan kecil, tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti kata kandidat Efraim tadi bahwa semua akan ditambahkan kepada kita. Mungkin berkat itu akan berlimpah dalam kehidupan kita kalau kita memang taat kepada Tuhan dan juga firman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kandidat Kres. Tentunya dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun, sekalipun kita sudah berbuat salah, seperti yang telah dilakukan oleh Kain, kita tahu bahwa jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, bertobat, dan selalu menjadi orang yang rendah hati, dan terutama rendah hati kepada Tuhan, pasti berkat pertolongan daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan akan tersedia bagi kita jika kita benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita juga sudah dikasih hikmat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada bagi kita. Saya rasa itu. Baik, terima kasih ya. Semua malam hari ini saling berbagi. Saya dikuatkan dari teman-teman
Dan saya percaya teman-teman juga dikuatkan. Mungkin ada kata-kata sambutan sebelum kita makan dari Kak Dona. Apa ya, Coach, saya cuma mau menambahkan yang terakhir saja karena saya sudah mengikuti dari awal. Oke. Kalau apa ya, pesan khusus dari yang terakhir saya dengar tadi, dari bagaimana Tuhan memberikan hukuman sama Kain karena perbuatannya. Kalau menurut saya yang harus kita ingat adalah jangan pernah kita berpikir Tuhan itu selalu mentang-mentang Tuhan itu pengampun, kita selalu dengan seenaknya bisa berbuat semaunya kita. Kita juga harus ingat kalau Tuhan itu akan membalaskan apa yang kita perbuat setimpal dengan apa yang kita perbuat, begitu. Jadi bukan berarti kita tahu Tuhan itu mengampuni kita setiap saat, itu jadi kita punya alibi juga supaya kita tetap hidup dalam dosa, begitu. Kita juga harus ingat kalau Tuhan itu akan balas apa yang kita buat itu sesuai juga dengan apa yang kita lakukan. Itu sih kalau menurut saya. Betul, terima kasih untuk mamanya Faith. Saya suka panggil Faith ya, bukan Melody. Mamanya Iman, Faith. Ya. Jadi kita tahu Tuhan itu kasih pengampunan, anugerah pengampunan. Bukan berarti kita seenak-enaknya untuk melakukan dosa lagi ya. Justru waktu kita tahu kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mau berbuat dosa. Gitu. Jadi saya kasih gambaran, ini sebagai penutup buat kita. Istilahnya Tuhan kasih, beginilah, papa saya kasih obat merah sama saya. Ini obat merah, kamu jaga adik-adikmu, jaga baik-baik di rumah ya. Papa saya pergi, kasih obat merah. Nah, jadi saya bentur-benturkan kepala saya di dinding. Adik-adik saya tanya, kenapa benturkan kepala di dinding? Karena ada obat merah. Nah, jadi begitu anugerahnya Tuhan. Memang Tuhan kasih kita obat merah, darah Kristus untuk tebus dosa kita. Tapi bukan berarti kita bentur-benturkan kepala kita di dinding kan? Itu namanya gojo. Jadi kita tidak merespon anugerah Tuhan dengan baik. Jadi kurang lebih begitu anugerahnya Tuhan sama kita. Justru waktu kita tahu kasih karunia, kita tidak akan seenak-enaknya untuk berbuat dosa. Nah, gitu. Terima kasih malam hari ini. Kita semua diberkati Tuhan, saya percaya itu. Kita dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah kasih hukuman sebenarnya. Kita harus pakai istilah Tuhan ingin ajar kita. Biarlah kehidupan kita jadi seperti Yesus. Dan ini kan pujian ini, kita akan berdoa seperti Yesus. Yesus, ku ingin menjadi Amin. Sekarang dan selalu, katakan dengan iman seperti Yesus. Aku akan menjadi dengan kuasa dari Roh Yesus. Lebih sungguh lagi, Tuhan, kami mau seperti Engkau. Seperti Yesus. Amin. Katakan ini tujuanku Tuhan. Ini tujuan sekarang dan selalu seperti Yesus. Seperti Yesus. Tuhan, kami mau seperti Engkau. Dengan kuasa dari Roh
Benar Tuhan, seperti Engkau kami rindu untuk menjadi. Karena Engkau adalah satu-satunya panutan yang sempurna dalam kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai kekuatan-Mu untuk kami jadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan terima kasih malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Kami percaya telah menguatkan kami. Bahkan kami percaya telah mengubahkan pola pikir kami. Untuk lebih melihat Tuhan adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Kami Tuhan mau pakai istilah Tuhan bukan hukum kami. Kalaupun kami sedang buat dosa. Tapi kami rindu untuk pakai istilah Tuhan sedang ajar kami. Untuk kehidupan kami jauh lebih baik lagi. Sehingga dalamnya kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba berdoa secara khusus bagi rekan hamba, saudara hamba, Karuli, Dona, bahkan anak-anak mereka, Melody. Kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga yang baru ini Tuhan, kami terus mau doakan mereka bahwa kehidupan mereka harus diserahkan kepada Tuhan. Kami mau pakai kekuatan daripada Tuhan. Sehingga keluarga ini menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, terlebih kehidupan mereka terus memuliakan nama Tuhan. Kami tahu juga dalam keluarga, pribadi lepas pribadi, selalu ada yang namanya pergumulan, beban dalam kehidupan, masalah, kebutuhan-kebutuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adalah sumber dari segalanya. Yang sanggup untuk menolong kami, sanggup untuk memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak di surga. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan bagi Karuli, Dona, dan juga Melody ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Demikian juga hamba berdoa bagi adik hamba Joy yang malam hari ini untuk pertama kali mengikuti belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan kenal kehidupannya, Tuhan kenal apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan adik kami Joy ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depan yang terindah yang asalnya daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan Joy. Terlebih Tuhan, Joy tetap menemukan Tuhan dalam setiap hal yang ia alami dalam kehidupan. Sehingga dalamnya dia terus dikuatkan dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Keluarga, mama, papa, dimanapun mereka berada, kami mau sertakan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Joy beserta dengan semua keluarga yang ada akan terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa bagi rekan hamba kandidat Tres, secara khusus dalam proses panggilannya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu secara tidak langsung Tuhanlah yang akan memproses kehidupannya. Tuhanlah yang akan terus memproses panggilannya. Sehingga Kres menjadi hamba Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua orang yang ia temui. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa untuk semua keluarga kami. Mereka yang tidak sempat untuk mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Siapapun mereka Tuhan yang tergabung dalam grup True Family. Dimanapun mereka saat ini kami berdoa. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Adapun permasalahan, pergumulan dalam kehidupan mereka, kami tahu Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Keluarga kami yang sakit, yang berduka cita dimanapun mereka berada. Kami percaya kekuatan, kesehatan, penghiburan daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Malam hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga pelihara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak sudah mendoakan. Thank you.